Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panki Anggara Putra, MPMG 1D019047. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan komponen utama gardu induk. Sebelum saya mempresentasikan komponen utama gardu induk, di sini saya akan menampilkan video saya mengunjungi suatu gardu induk ke gardu induk Sukamerindu, Bengkulu. Mohon maaf, di sini videonya terbatas dikarenakan ketika ke sana kami diusir oleh satpamnya. Ini video kunjungan saya ke gardu induk Sukamerindu. Di sini saya hanya merekam sebentar dikarenakan kami pada saat itu diusir oleh satpamnya, dan foto-foto juga sangat sulit untuk mengambil. Sangat sulit sebenarnya, foto-fotonya tidak jelas, karena itu dalam presentasi saya mengambilnya dari internet. Itulah video dari kunjungan saya ke gardu induk Sukamerindu. Baiklah, kita lanjutkan ke presentasi saya, yaitu komponen utama gardu induk. Setelah saya mengunjungi gardu induk, maka di sana saya dapat melihat komponen-komponennya. Sebelum kita lanjut ke komponen utama, kita harus mengerti apa itu gardu induk. Gardu induk adalah suatu instalasi yang terdiri dari peralatan listrik yang berfungsi untuk, yang pertama, mengubah tenaga listrik tegangan tinggi yang satu ke tegangan tinggi yang lainnya atau tegangan menengah. Kemudian, sebagai pengukuran, pengawasan operasi serta pengaturan pengamanan sistem tenaga listrik. Yang terakhir, pengaturan daya ke gardu-gardu induk lain melalui tegangan tinggi dan gardu-gardu distribusi melalui gawai tegangan menengah. Komponen-komponen gardu induk terdiri dari transformator daya, current transformator, potential transformator, neutral grounding resistance, circuit breaker atau saklar pemutus tenaga, disconnection switch atau saklar pemisah, ada relay proteksi, papan alarm, kompensator, kemudian ada rel, busbar. Kemudian kita masuk ke transformator daya. Transformator daya merupakan komponen gardu induk yang berfungsi untuk mentransformasikan energi listrik, khususnya tegangan listrik. Ada dua macam transformator di gardu induk, yaitu transformator step up dan step down. Transformator daya hanya mengubah nilai tegangan listrik dan tidak mengubah nilai frekuensi. Transformator step up terpasang pada gardu induk dekat pembangkit yang berfungsi untuk menaikkan tegangan sebelum ditransmisikan. Sedangkan transformator step down terpasang pada gardu induk jauh dari sistem pembangkit yang berfungsi untuk menurunkan tegangan listrik yang telah ditransmisikan menjadi 20 kV. Sebuah transformator daya yang terpasang pada switch charge dilengkapi dengan transformator pentanahan atau disebut neutral current transformer yang berfungsi untuk mendapatkan titik netral dari transformator daya. Selain itu, transformator daya dilengkapi dengan neutral grounding resistance yang berfungsi sebagai pentanahan transformator. Kemudian ada current transformer. Current transformer atau transformator arus merupakan komponen yang ada pada gardu induk yang berfungsi untuk menurunkan nilai arus dari sistem menjadi arus pengukuran untuk relay proteksi. Apabila relay proteksi membaca nilai arus yang tidak normal atau melewati arus nominalnya, maka relay memerintahkan CB untuk melakukan pemutusan. Setelah relay proteksi membaca arus yang kembali normal, maka relay akan memerintahkan CB untuk melakukan penghubungan. Kemudian selanjutnya potensial transformer. Potensial transformer atau transformator tegangan merupakan komponen yang ada pada gardu induk yang berfungsi untuk menurunkan nilai tegangan dari sistem menjadi tegangan pengukuran untuk relay proteksi. Apabila relay proteksi membaca nilai tegangan yang tidak normal atau melewati tegangan nominalnya, maka relay memerintahkan CB untuk melakukan pemutusan.
Setelah relay proteksi membaca tegangan yang kembali normal, maka relay akan memerintahkan CB untuk melakukan penghubungan. Kemudian ada transformator bantu. Transformator bantu digunakan untuk melayani pengoperasian keseluruhan yang ada pada gardu induk. Transformator bantu ini menjadi pasukan daya utama untuk melayani beberapa peralatan yang ada di gardu induk. Contoh peralatan yang dimaksud adalah motor 3 pasa yang berfungsi sebagai motor pompa sirkulasi minyak trapo beserta motor-motor kipas pendingin, juga sebagai pemasok daya utama pengecasan catu daya power supply yang digunakan sebagai sumber tenaga dari sistem proteksi. Kemudian ada neutral grounding resistant. Neutral Current Transformer atau NGR adalah salah satu komponen yang merupakan tahan yang dipasang serial dengan netral sekunder transformator sebelum terhubung ke tanah. NGR merupakan yang berfungsi untuk mengurangi, memperkecil arus gangguan yang mengalir ke tanah. Kemudian ada circuit breaker atau saklar pemutus tenaga. Circuit breaker atau pada gardu induk juga disebut dengan saklar pemutus tenaga yang berfungsi memutus dan menghubungkan rangkaian listrik baik dalam keadaan normal atau ketika terjadi gangguan. Ketika pemutus atau penghubungan rangkaian listrik, operasi PMT akan menimbulkan busur api sehingga alat ini harus dilengkapi dengan pemadam busur api. Berdasarkan medianya, pemadam busur api untuk PMT adalah minyak oil, circuit breaker, udara, ruang hampa, dan gas. Kemudian, disconnection switch atau saklar pemisah. Disconnection switch pada gardu induk biasanya disebut dengan saklar pemisah yang berfungsi untuk memisahkan perangkat listrik yang mengalami gangguan dengan tidak mengalami gangguan. Dengan kata lain, PMS berfungsi mengisolasi bagian sistem yang mengalami gangguan agar tidak menyebar ke sistem yang normal. PMS hanya boleh dioperasikan untuk memutus dan menghubungkan rangkaian ketika dalam keadaan tidak berbeban. Kemudian ada relay proteksi. Relay atau relay proteksi merupakan komponen gardu induk yang berfungsi untuk memerintahkan CB melakukan pemutusan atau hubungan rangkaian. Relay proteksi akan memerintahkan CB untuk memutuskan rangkaian ketika nilai arus atau tegangan terbaca tidak normal atau melewati nominal. Relay proteksi akan memerintahkan CB untuk menghubungkan rangkaian ketika nilai arus atau tegangan terbaca sudah normal kembali. Nilai arus dan tegangan yang dibaca oleh relay proteksi berasal dari keluaran sekunder transformator arus CT dan transformator tegangan. Kemudian ada papan alarm. Papan alarm atau annunciator merupakan keterangan yang berisi sederetan jenis-jenis gangguan lengkap dengan lampu, suara sirine ketika terjadi gangguan pada sistem. Dengan adanya papan alarm ini memudahkan petugas dalam mengetahui jenis gangguan yang terjadi beserta dengan relay yang proteksi yang bekerja. Kemudian ada lightning arrestor. Lightning arrestor atau LA merupakan bagian gardu induk yang berfungsi sebagai proteksi terhadap lonjakan tegangan atau tegangan lebih akibat adanya sambaran petir atau lightning surge maupun oleh surya hubung switch. Tegangan lebih yang diterima lightning arrestor diteruskan atau diamankan menuju ke sistem pentanahan atau grounding. Kemudian ada kompensator. Kompensator merupakan peralatan di gardu induk yang berfungsi untuk mengatur jatuh tegangan atau drop voltage pada saluran transmisi atau pada transformator dengan cara mengatur daya reaktifnya. Selain itu, dengan mengatur daya reaktif dapat digunakan sebagai alat untuk memperbaiki faktor daya dan menurunkan rugi-rugi daya. Kompensator pada gardu induk terbagi menjadi dua macam. Ada yang berputar dan ada yang diam. Kompensator yang berputar adalah kondensator sinkron dan kondensator asinkron. Sedangkan yang diam adalah kondensator statis atau kapasitor shunt dan reaktor shunt. Kemudian yang terakhir ada rel busbar. Busbar pada gardu induk berfungsi sebagai titik hubung connecting dari beberapa peralatan gardu induk seperti transformator daya, saluran udara tegangan tinggi, saluran kabel tegangan tinggi, dan lain-lainnya.
Suatu rel atau bus bar di gardu induk terdiri beberapa komponen. Biasanya ada pengantar aluminium alloy konduktor, bar konduktor, isolator string, tension clamp, suspension clamp, socket A, core sakle, and splitter. Baiklah, sekian itulah presentasi saya. Apabila banyak kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.